Selamat datang kembali di channel Suhai Story, tempatnya cerita-cerita seru yang bikin kamu penasaran sampai akhir. Kali ini, kita punya sesuatu yang spesial dan beda dari biasanya. Bayangkan, apa jadinya kalau Nyi Roro Kidul, sang ratu gaib Laut Selatan, bertemu dengan salah satu malaikat Allah di malam penuh keajaiban, malam Lailatul Qadar. Pasti seru kan? Apalagi, pertemuan ini nggak cuma soal mitos atau legenda, tapi juga ada hikmah mendalam yang bisa kita petik untuk kehidupan sehari-hari. Penasaran kan, apa yang mereka bicarakan? Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menonton. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, ampunan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci ini, pintu langit terbuka lebar, malaikat-malaikat turun ke bumi membawa keberkahan bagi umat manusia. Namun, apa jadinya jika salah satu makhluk gaib legendaris Indonesia, Nyi Roro Kidul, bertemu dengan salah satu malaikat di bulan yang penuh magis ini? Berikut adalah cerita mengejutkan yang mungkin belum pernah Anda dengar. Pada malam yang sunyi di akhir bulan Ramadan, saat angin Laut Selatan berbisik lembut, Nyi Roro Kidul duduk di atas batu karang di pantai Karangbolong. Ia mengenakan kebaya hijau kesayangannya, rambutnya yang panjang melambai tertiup angin, dan matanya memandang jauh ke arah cakrawala. Malam itu bukanlah malam biasa. Udara terasa lebih berat, seolah-olah seluruh alam tengah menahan napas untuk menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, merasakan getaran spiritual yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebagai makhluk gaib yang telah hidup selama ratusan tahun, ia tahu bahwa malam ini adalah malam istimewa, malam Lailatul Qadar, ketika doa-doa manusia dipanjatkan dengan penuh harap, dan malaikat-malaikat turun ke bumi untuk mencatat amal baik mereka. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Cahaya putih bersinar terang di langit, memecah gelapnya malam. Dari sinar itu muncul sosok berwajah bersinar, bersayap besar, dan mengenakan jubah putih. Itulah malaikat Mikail, salah satu utusan Allah yang bertugas memberikan rezeki dan keberkahan kepada alam semesta. Nyi Roro Kidul terkejut. Ia tak pernah membayangkan akan bertemu langsung dengan seorang malaikat. Meskipun ia adalah makhluk gaib, statusnya sebagai penjaga Laut Selatan membuatnya tidak memiliki hubungan dekat dengan dunia surgawi. Ia pun mendekat dengan hati-hati, ingin tahu apa maksud kedatangan malaikat tersebut. Malaikat Mikail tersenyum lembut dan berkata, "Salam sejahtera bagimu, wahai penguasa Laut Selatan. Aku datang membawa pesan dari Yang Maha Kuasa." Nyi Roro Kidul menundukkan kepala hormat. "Apa yang bisa hamba bantu, wahai utusan Allah?" tanyanya dengan nada rendah hati. Malaikat Mikail menjelaskan bahwa pada bulan Ramadan, semua makhluk, baik yang kasat mata maupun yang tidak, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Bahkan makhluk gaib seperti Nyi Roro Kidul pun memiliki peluang untuk mendekatkan diri kepadanya. "Kamu telah menjaga Laut Selatan selama ratusan tahun," kata malaikat Mikail. "Namun, apakah kamu pernah merenung tentang tujuan hidupmu? Apakah kamu hanya menjalankan tugas tanpa memikirkan keberadaan pencipta segala sesuatu?" Pertanyaan itu membuat Nyi Roro Kidul terdiam. Selama ini, ia hanya fokus pada tugasnya sebagai penjaga laut, melindungi para nelayan, dan menjaga keseimbangan alam. Ia jarang memikirkan hubungannya dengan Tuhan, karena kehidupannya telah terikat pada tradisi dan mitos yang berlaku di dunia manusia. Malaikat Mikail kemudian memberikan nasihat bijak. Setiap makhluk memiliki hak untuk mendekat kepada Allah, asalkan ia mau membuka hati dan membersihkan diri dari sifat-sifat buruk. Kamu mungkin dianggap sebagai makhluk mistis oleh manusia, tetapi di mata Allah, kamu sama seperti mereka, seorang hamba yang memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Nyi Roro Kidul merasa tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa meskipun ia adalah makhluk gaib, ia juga memiliki tanggung jawab spiritual.
Ia bertanya, "Lalu, apa yang harus aku lakukan untuk mendekat kepadanya?" Malaikat Mikail menjawab, "Mulailah dengan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya. Jagalah laut dan isinya dengan penuh cinta, bukan karena kewajiban semata. Dan yang terpenting, bersihkan hatimu dari sifat sombong, iri, dan dendam. Dengan begitu, kamu akan merasakan kedamaian yang sejati." Nyi Roro Kidul merenung dalam-dalam. Ia ingat betapa seringnya ia marah pada manusia yang merusak lautnya, betapa seringnya ia membalas dendam pada mereka yang melanggar aturan laut. Ia juga menyadari bahwa selama ini ia hanya menjalankan tugas tanpa benar-benar memahami arti dari keberadaannya. Setelah percakapan itu, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk mengubah cara pandangnya. Ia mulai merenung setiap malam, berdoa kepada Allah, dan berusaha menjadi makhluk yang lebih baik. Ia juga meminta izin kepada malaikat untuk ikut merasakan keberkahan bulan Ramadan. Sebagai tanda penghormatan, malaikat Mikail memberikan seberkas cahaya suci kepada Nyi Roro Kidul. Cahaya itu melingkar di tubuhnya, memberikan aura damai yang dapat dirasakan oleh siapa saja yang mendekatinya. Sejak saat itu, para nelayan yang berdoa di pantai merasakan ketenangan yang luar biasa, seolah-olah laut selatan sedang tersenyum kepada mereka. Nyi Roro Kidul juga mulai belajar tentang nilai-nilai Islam. Ia mendengarkan cerita-cerita tentang Nabi Muhammad SAW, tentang pentingnya sabar, syukur, dan keikhlasan. Ia bahkan mulai mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh para ulama di tepi pantai. Meskipun ia tidak dapat membaca sendiri, ia merasakan kedamaian yang luar biasa saat mendengarkan lantunan ayat suci. Pada hari-hari terakhir Ramadan, Nyi Roro Kidul mengalami transformasi luar biasa. Ia tidak lagi marah pada manusia yang merusak lautnya. Sebaliknya, ia mencoba mengajarkan mereka dengan cara yang lebih lembut. Ia mengirimkan mimpi kepada para nelayan untuk mengingatkan mereka agar tidak membuang sampah di laut, agar tidak menangkap ikan secara berlebihan, dan agar selalu bersyukur atas hasil laut yang mereka dapatkan. Ia juga mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan para makhluk gaib lainnya. Ia mengajak mereka untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam, dan mengajarkan mereka tentang pentingnya mendekat kepada Allah. Pada malam terakhir Ramadan, Nyi Roro Kidul kembali bertemu dengan malaikat Mikail. Kali ini, wajahnya bersinar dengan aura yang berbeda. Ia tampak lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. "Terima kasih atas semua nasihatmu, wahai malaikat Mikail," kata Nyi Roro Kidul dengan suara penuh rasa syukur. "Aku telah belajar banyak hal selama bulan ini. Aku berjanji akan terus menjaga laut ini dengan penuh cinta, dan akan terus berusaha mendekat kepada Allah." Malaikat Mikail tersenyum lembut. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia senantiasa membuka pintu ampunan bagi siapa saja yang mau kembali kepadanya. Teruslah berusaha, dan kamu akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Cerita ini mengandung pelajaran mendalam bagi kita semua. Bahwa tidak ada batasan bagi siapapun, baik manusia maupun makhluk gaib, untuk mendekat kepada Allah. Bulan Ramadan adalah momentum terbaik untuk introspeksi diri, membersihkan hati, dan memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta. Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa mitos dan kepercayaan lokal seringkali memiliki benang merah dengan nilai-nilai spiritual universal. Nyi Roro Kidul, meskipun dianggap sebagai makhluk mistis, ternyata juga memiliki potensi untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah, asalkan ia mau membuka hati. Pertemuan antara Nyi Roro Kidul dan malaikat Mikail di bulan Ramadan adalah cerita yang menginspirasi kita untuk tidak pernah berhenti mencari kebenaran dan kedekatan dengan Tuhan. Siapapun kita, dari manapun asal kita, dan apapun status kita, selalu ada jalan untuk kembali kepadanya. Sobat Suhai Story, itulah kisah menarik tentang Nyi Roro Kidul yang bertemu malaikat di bulan Ramadan.
Cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap makhluk punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. Jangan pernah merasa terlambat untuk berubah menjadi lebih baik, apalagi di bulan penuh berkah ini. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Suhai Story agar kamu tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menjalani sisa Ramadan dengan penuh keberkahan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat dari Suhai Story.